Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Satu di antara nikmat yang tak terhitung, ada nikmat yang menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Dengan itulah kita punya energi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menebar kebaikan, terus menuntut ilmu untuk kukuhnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa pada subuh kali ini, Ahad, yang pertama kita akan mentadabburi Al-Quran. Kali ini kita mengambil tema usulul akhlaqi al-ijtimaiyah wa muqawamati syaitan. Jadi dasar-dasar akhlak bermasyarakat dan bagaimana kita membentengi diri dari tipu daya syaitan. Kita ambil dari surah Al-A'raf ayat 199 sampai 202 insyaallah. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mengambil tema tauhid. Tapi sebelumnya kita akan ambil ayat-ayat tentang metodologi memahami Al-Quran. Kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita selalu mengawali surah yang agung, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan secara lafziah. Khudil afwa. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi. Dan perintahkan kepada kebaikan. Wa'a'rid. Dan hindarilah. Anil jahili. Dari kebodohan. Wa imma. Jika benar-benar yanzaghannaka menipu dayamu minasy syaitan dari syaitan nazgun dengan sebuah tipuan fasta'idz billah maka berlindunglah kepada Allah. Innahu sesungguhnya Allah Sami'un Maha mendengar, Alimun lagi Maha mengetahui. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang ittaqaw yang mereka bertakwa idza massahum apabila menimpa mereka ta'ifun tipu daya minasy syaitan dari syaitan tadakkaru segera mereka berzikir tadakkaru
segera mereka ingat. Fa idza hum mubsirun, maka seketika itu mubsirun, mereka sadar. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, yamuddunahum, senantiasa membantu mereka, fil ghaib, dalam menggelincirkan, summa, kemudian, la yuqassirun, mereka tidak berhenti. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili. Jadilah pemaaf, perintahkanlah kepada kebaikan, dan hindarilah orang-orang yang bodoh atau kebodohan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un 'alim. Dan jika benar-benar nanti ada syaitan yang menipu dayamu atau menggoda, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, apabila mereka ditimpa tipu daya syaitan, lantas mereka segera berzikir dan ingat, maka seketika itu mereka pun sadar. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqassirun. Saudara-saudaranya syaitan di antara mereka saling membantu dalam menggelincirkan, dan mereka pun tidak berhenti. Ayat ini diberikan judul oleh Tafsir Al-Munir Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Usulul Akhlaqil Ijtimaiyah wa Muqawamati Syaitan. Dasar-dasar atau basic akhlak dalam bermasyarakat, dalam berjamaah, wa muqawamati syaitan, dan bagaimana kita melindungi diri dari tipu daya syaitan. Tafsir ayat ini mengandung beberapa unsur. Unsur yang pokok yaitu yang pertama, al-akhdhu bil afwi. Bagaimana kita menjadi orang yang pemaaf. Kemudian yang kedua, al-amru bil 'urfi. Bagaimana kita tidak berhenti untuk senantiasa mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada yang baik. Kemudian yang ketiga, al-i'rad 'anil jahilin. Bagaimana kita menghindari tindakan-tindakan yang bodoh. Ya, itu inti daripada ayat yang kita baca. Nah, yang pertama, kita dalam ayat ini yang diperintahkan adalah al-akhdhu bil 'afwi. Wa huwa sahlu min akhlaqin nasi wa a'malihim. Apa maksudnya punya sikap pemaaf? Wa huwa sahlu, yaitu memudahkan, min akhlaqin nasi wa a'malihim, bagaimana kita bersikap bergaul dengan banyak orang.
Artinya kalau kita hadir di antara banyak orang, orang itu merasa nyaman. Kemudian kalau kita sebagai pengajar, muallim, mudarris, maka santrinya atau muridnya pun tidak merasa sulit. Jadi belajar pun merasa mudah. Nah, ini perlu dimiliki sikap ini oleh mudarris, muallim, dai. Sehingga dai itu atau muallim atau mudarris itu tidak memaksakan. Karena yang diajarkan itu adalah orang-orang yang banyak, bermacam-macam, dan punya sifat yang berbeda-beda, latar belakangnya pun beda. Jadi kalau misalkan belajar ngajar tahsin, nah kalau kita mau ikuti kaidah yang sesungguhnya, maka belajar makhraj itu begitu sulit, ya kan? Kha, ya kan? Kemudian di situ ada sifat hamas, ada sifat jahar. Kalau hamas itu nafasnya mengalir, kalau jahar itu tertahan. Kemudian ada isti'la, ada istifa. Waduh, bingung murid. Nah, begitu dites muridnya nggak bisa diulang lagi, dimarah sama gurunya. Nah, lama-lama apa muridnya? Kabur. Nah, ini disinggung dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seorang guru Al-Quran nggak boleh memaksa muridnya untuk langsung keras mengajarkan itu, dan nggak boleh berhenti di situ meskipun muridnya nggak bisa. Harus dilanjutkan kepada makna, harus dilanjutkan dengan penghayatan ayat. Supaya apa? Supaya tujuan ayat itu sampai. Jangan sampai orang itu nggak beramal gara-gara ngurusin makhraj. Padahal orang belajar ngajinya sudah umur 50 tahun, sudah mendekati gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi gak gampang jadi guru ngaji, gak gampang jadi guru Al-Quran. Gak asal dia fasih baca Al-Quran lantas jadi guru Al-Quran. Enggak, mereka itu harus punya ilmu dakwah. Ya, nah harus belajar ayat ini. Khudil afwa. Ya. Nah, itu di sini dijelaskan as-sahlu min akhlaqin nas wa amali. Duna taklifihim mimma yashuqqu alaihim, ya, wa min ghairi tujassisu. Jadi tidak boleh membebankan kepada hal-hal yang sulit, ya. Kemudian terus menerus mencari-cari kesalahan. Waduh, ini repot lagi nih. Ya. Wa innama ya'khudhu bis-samhi as-sahli. Akan tetapi seorang guru, seorang dai itu harus punya sikap tasamuh, ya, memaafkan dan memudahkan. Jangan mempersulit. Wal yusri dunal usri. Jadi kalau bisa mudah, ngapain yang sulit? Ini bukan berarti tidak ada dasarnya. Dalam tafsir ini diungkapkan kama warada fil hadis, sebagaimana ada di dalam hadis Nabi alladzi akhrajahu Ahmad wa Syaikhan wa Nasa'i an Anas ibni Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, permudahlah.
Wala tu'assiru, jangan kamu persulit. Wa basyiru, berikan mereka itu senang, gembira. Kalau ngaji itu senang, jangan serius. Nah, ya, yang senang. Basyir. Wala tunaffiru, dan jangan kamu buat mereka itu lari. Diajar ngaji malah lari, malah kabur. Siapa yang ngisi? Ustaz Anu, minggir dulu. Nah, berarti ini kurang mengerti hadis ini, kan? Apa yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Wa yadkhulu fil 'afwi. Nah, ini termasuk khudil 'afwa yang dimaksud. Ya. Jadi sikap seperti ini perlu dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim, karena setiap kita ya minimal dai untuk keluarganya, minimal dai untuk teman. Jadi kita melihatnya begini, ada orang yang jarang ke masjid, begitu ke masjid kita syukuri, alhamdulillah. Gak masalah dia masih salah-salah, namanya baru ke masjid. Yang penting dia hadir ke masjid aja udah bagus, udah alhamdulillah. Saya punya teman bandel, orang tuanya termasuk ajengan di kampungnya, tapi anaknya itu suruh ke masjid itu sulit. Sampai orang tuanya bilang begini, Man, namanya kan Man, Fatur Rahman, Man, coba kamu lihat masjid itu masih ada apa enggak? Enggak usah sholat, lihat aja masih ada apa enggak. Nah, ya itu. Jadi batas minimal yang diambil. Ya. Kemudian di sini disimpulkan wal khulasah innal murada bil afwi. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khudil afu itu adalah al akhdhu bil yusri was samah, yaitu kita harus mempermudah orang dan banyak memberikan kelapangan. Ya, wadaf'il harji wal masyaqqah 'anil nas, dan hindari sesuatu yang sulit dari banyak orang, fil aqwali wal af'al, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, wa ma khayyara sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtaru aisaruhuma. Nah, di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih dua perkara kecuali aisaruhuma, yang paling mudah di antara keduanya. Ya. Ma'lam yakun itsman, selama itu tidak dosa. Selama itu tidak melahirkan dosa, maka Rasulullah lebih memilih yang mudah. Ya, kama akhraja at-Tirmizi wa Malik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dan Imam Malik. Ada sebuah kisah yang berkaitan dengan seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk kader Nabi, anak muda di masa sahabat yang dikader oleh Nabi. Maka waktu itu dia memang diutus oleh Nabi untuk berdakwah, terutama ke negeri Yaman. Nah, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini kan selalu mendampingi Nabi di Madinah. Salatnya pun bersama Nabi, di belakang Nabi. Jadi sering jadi makmumnya Nabi. Nah, biasa Nabi kalau sholat kadang-kadang satu rakaat itu
panjang ayatnya. 1 juz, 2 juz, minimal 100 ayat. Sholat 1 rakaat minimal 100 ayat. Karena udah terbiasa seperti ini, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini pulang ke kampungnya. Dan di kampungnya itu banyak sekali petani kurma, terus yang lain banyak. Nah kalau nggak salah waktu itu sholat asar, ya sholat asar. Nah kemudian Mu'adz bin Jabal jadilah imam di masjid kampung. Nah orang-orang itu kan baru pulang dari kebun, capek badannya, ada yang macam-macam capek. Nah akhirnya sama Mu'adz ini diimamilah mereka sholat seperti Rasulullah. 1 rakaat minimal berapa? 100 ayat. Waduh, makmumnya getar, indengkul ini getar. Ini imam kok lama amat gitu. Kira-kira Mu'adz bin Jabal ini salah nggak? Sunnah nggak? Sunnah. Mu'adz bin Jabal ini paling sunnah. Orang mengamalkan apa yang diamalkan Nabi. Mengamalkan apa yang diamalkan Nabi. Salah nggak? Enggak, sunnah. Kata orang sono. Jadi sunnah itu apa yang diamalkan Nabi. Apakah benar begitu? Nah kita lihat nanti ceritanya. Nah jadi ada di antara makmumnya itu yang merasa kakinya nggak kuat, terus mungkin karena kesibukan keluarlah dari sholat. Aduh kalau begini caranya saya ini nggak tahan. Keluar dari sholat sendiri. Allahu Akbar, cepat ya. Selesai pulang. Begitu selesai semua, udah pada sholat, terus ada yang laporan di depan. Ustadz Mu'adz katanya. Ustadz Mu'adz. Itu tadi ada makmum kita yang keluar. Apa kata Mu'adz? Wah itu orang munafik itu. Orang munafik itu. Orang munafik itu. Akhirnya terdengarlah berita ini kepada Nabi. Terus Nabi memanggil siapa? Bukan makmum yang keluar tadi, bukan. Akhirnya Nabi memanggil Mu'adz. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Ngomongnya enggak rendah begini sih, agak keras. Afattanun anta ya Mu'adz. Karena kalimatnya itu penekan. Afattanun. Kalimat afattanun itu asal katanya dari fitnah. Apakah kamu mau bikin fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu mau bikin kerusakan wahai Mu'adz? Kalau kamu terus melakukan seperti ini, maka mereka akan lari darimu. Ya, mereka akan lari darimu. Tadi Mu'adz sudah mengamalkan apa? Sunnah. Sudah mengamalkan apa yang persis diamalkan oleh Nabi. Tapi kenapa Nabi marah? Ternyata sunnah itu menyesuaikan, fleksibel. Nah kalau kita memahami sunnah kaku seperti Mu'adz tadi, banyak sekali orang munafik zaman sekarang. Munafik. Ini nggak ke masjid, munafik. Munafik semua kita tuduh. Tapi justru Rasulullah memarahi. Jadi Rasulullah nggak pernah memarahi orang yang bacaan imamnya pendek itu nggak pernah dimarahi. Tapi yang justru dimarahi adalah yang panjang bacaannya. Nah ini bisa jadi dalil imam yang baca suratnya pendek-pendek. Iya, Anas, Qul huwallahu ahad. Ini dalilnya. Ini pakai.
Ya, artinya apa? Artinya kita harus bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, al-amru bil 'urfi wa huwal ma'ruf. Ya, al-amru bil 'urfi itu maksudnya adalah memerintahkan kebaikan. Wa huwa kullu ma umira bihi syara', yaitu setiap apa yang diperintahkan oleh syariat. Wa ta'arufuhun nasu minal khair wastahsinuhu al-uqala. Artinya segala apa yang diperintahkan oleh syariat kita punya kewajiban untuk menyampaikannya. Tetapi wastahsinuhu al-uqala, harus sesuai dengan logika. Harus sesuai dengan logika. Jadi kita menyampaikan kebenaran itu enggak tekstual. Enggak tekstual, dalil juga enggak tekstual. Jadi harus disesuaikan penyampaiannya kepada orang yang disampaikan. Dia ini lulus SD apa SMP? Apa perguruan tinggi? Apa pesantren dan lain sebagainya? Apa kondisinya seperti apa di masyarakatnya? Itu beda-beda caranya. Dan itu harus wastahsinul uqala. Kita harus menyesuaikan dengan logika mereka. Kalau logikanya belum nyampe, jangan disampaikan. Baru kenal Islam, udah disampaikan hadis-hadis tentang neraka, ancaman neraka, dikerak neraka, udah. Dia jadi semangat apa jadi ini enggak semangat? Enggak semangat. Akhirnya pulang. Jadi basyiru wala tunafiru. Berikan mereka kabar gembira. Kamu kalau nanti sholat, ya sholat berjamaah. Nah, seperti Gus Baha itu, santrinya nggak pernah diwajibkan sholat berjamaah. Tapi Gus Baha hanya mengatakan, kalau kamu mau menghadap kiai aja takut sendirian, bagaimana kamu mau menghadap Allah? Harus banyak, ya. Jangan sendirian. Akhirnya, oh iya juga ya. Logika masuk. Akhirnya semangat tuh santrinya untuk sholat berjamaah. Ya. Jadi yang disampaikan bukan dalil dibakar rumahnya nanti kalau nggak sholat berjamaah gini dan seterusnya. Waduh. Nah, jadi itu ini ada etika seperti itu. Ya. Kemudian al-i'radu 'anil jahil. Yang ketiga adalah al-i'radu 'anil jahil. Ya, wa yatamassalu bi'adamil muqabalati sufaha. Ini menggambarkan bahwa kita harus menghindari kebodohan. Wa tarki ma'asyiratihim wa siyanatin nafsi anhum. Kemudian kita juga harus meninggalkan untuk berlarut-larut bersama mereka dan lindungi diri kita dari kebodohan mereka. Nah, apa sih orang yang bodoh bahayanya? Bahayanya orang yang bodoh itu fa idza takallamal jahil al-ahmaq bima yasu'ul insan. Jadi orang bodoh itu sering perkataannya itu menyakiti orang lain. Jadi kalau ada perkataan menyakiti orang lain itu ciri-ciri orang bodoh, gitu kan? Apalagi perbuatan. Nah itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kaziminal ghaidh, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menghindarkan diri dari amarah, nggak emosian, Pak Mirsad, nggak emosian. Dia nggak tersinggungan, ya. Apa namanya nggak tersinggungan? Nggak baperan, biasa aja, ya kan? Kemudian
ada orang yang di depan nggak tersinggung, tapi dibawa sampai ke rumah. Waduh, itu tadi ngomongin saya begini-begini, dibawa sampai ke rumah. Bukan hanya dibawa sampai ke rumah, mau makan ingat juga, aduh, jadi nggak enak makan. Mau tidur juga masih ingat, orang tadi siang tuh saya gini. Ngapain kita kan? Wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kita harus punya jiwa lapang, pemaaf. Al 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka sama orang seperti ini. Ya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Orang pemaaf itu adalah orang yang lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi ciri-ciri pemaaf, ciri-ciri ketakwaan itu adalah semakin kita lapang dada, semakin itu menunjukkan sebuah ketakwaan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kadang-kadang orang suami istri kalau mau cerai, yang diingat oleh suaminya apa? Sama istri. Yang diingat oleh suaminya kejelekan istri, yang diingat oleh istrinya kejelekan suami. Makanya dia mengajukan ke pengadilan untuk cerai. Diingatkan sama Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kelebihan di antara kalian. Jadi kita salah memandang. Kadang-kadang kalau suami sudah benci sama istri, itu kebaikan istri itu hilang. Kalau istri benci sama suami, kebaikan suami itu hilang. Yang diingat apa? Kejelekannya. Nah, ini bukan sikap yang Islami. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu adalah tindakan-tindakan kebodohan. Al-i'radu 'anil jahilin. Hadhihi al-mabadi' ats-tsalatsah hiya usulul fadail wa makarimil akhlaq fima yata'allaqu bi mu'amalatin insan ma'al ghair. Inilah dasar-dasar, ada 3 hal yang mendasari keutamaan dan kemuliaan akhlak ketika kita bergaul dengan masyarakat. Qala Ikrimatu lamma nazalat hadhihi al-ayah qala alaihi salatu wassalam ya Jibril ma hadha qala inna rabbaka yaqul huwa an tasil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Ikrimah berkata, ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai malaikat Jibril, ini ayat tentang apa? Kemudian malaikat itu berkata, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu berkata, huwa antasil man qata'aka, yaitu kamu harus menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau ada saudara kita nggak pernah ke rumah kita, kita juga balas. Ya. Kita nggak usah lah ke rumah dia. Kenapa? Dia juga nggak pernah ke rumah kita. Nah, itu namanya bukan silaturahim. Ya, ini bukan praktek. Ini pekerjaan orang bodoh tadi. Ya. Nah, kita jangan seperti itu. Tapi sebaliknya, ya, ketika orang nggak pernah silaturahim ke kita, kita yang aktif silaturahim. Jangan pikirkan apa yang dia lakukan kepada kita, tapi pikirkan kebaikan kita untuk dia, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud antasid man qata'aka. Kemudian yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Kamu kasih orang yang tidak pernah ngasih ke kita. Sedekah sama orang yang nggak pernah sedekah sama kita nih, ibu-ibu. Ya, kadang-kadang kan ada tetangga yang perhatian, datang dari mana itu kita selalu kebagian.
Tapi ada tetangga yang nggak pernah sama sekali. Nah, begitu kita punya rezeki, punya nikmat, punya hajatan, punya tasyakuran, nggak ingat tuh sama tetangga itu, nggak dicatat di undangan. Ini jangan. Ini tetangga ini nih jangan nih, nggak pernah ngasih sama kita sama sekali. Waduh, itu jadi sikap itu yang menyalahi waktu timan haramakan. Akhlak itu adalah memberi kepada orang yang tidak memberi. Itu baru namanya akhlak. Ya kan? Kalau kita ngasih sama orang yang sering ngasih ke kita, itu belum dikategorikan. Karena itu wajar. Ya kan? Sesuatu yang wajar. Kemudian waqafu an man zolamaka. Kamu harus bisa memberikan maaf kepada orang yang menyakitimu. Memberikan maaf kepada orang yang menyakitimu. Jadi jangan nunggu alam dia juga nggak minta maaf, ngapain saya maafin? Nah, kalau semua orang punya pemikiran semacam itu, ada nggak persatuan? Nggak ada. Ada nggak kerukunan? Nggak ada. Kadang-kadang orang itu rela berbohong, boleh nggak bohong? Boleh. Tapi untuk menyatukan persaudaraan. Si A tadi ngirim salam buat kamu. Walaupun nggak nerimanya gimana, apa iya kirim salam? Padahal nggak kirim salam. Tapi kita sampaikan tadi si Fulan kirim salam buat kamu, nanyain kamu kangen katanya. Ya, gitu. Padahal itu nggak ada. Tapi akhirnya dia menyesal. Ternyata dia sudah baikan sama saya. Kemudian nanti ketemu orangnya, kita ketemu orangnya juga begitu. Si Fulan tuh nyampein salam ke kamu, katanya dia kangen kalau pengen ketemu, pengen. Akhirnya apa? Bertemu salaman, iya kemarin tuh. Kapan saya Nah, jadi kita perlu melakukan kebohongan yang semacam, tapi kebohongan untuk kebaikan, untuk persatuan. Nah, jadi yang terakhir memang kita harus menghindarkan diri kita dari tipu daya syaitan, ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, an Aisyata wa ibni Mas'udin anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad bukila bihi qarinuhu minal jinni. Tidak ada salah satu di antara kalian kecuali kalian itu ada di dalam diri kalian itu qarin. Qarin itu minal jinni, dari jin. Artinya dalam setiap diri kita itu pasti ada qarinnya, dari bangsa jin. Qalu, mereka bertanya para sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk dirimu juga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wa iya ya, termasuk diriku. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslamu minhu, melainkan Allah telah menolongku, kemudian qarin itu tertundukkan. Jadi kita harus beristi'adzah kepada Allah selalu. Kenapa? Karena kalau tidak, qarin yang ada di dalam diri kita dari bangsa jin itu akan lebih hidup. Kalau lebih hidup, lebih menguasai diri kita. Oleh karena itu kalau kita sering isti'adzah, maka qarinnya jadi tunduk, ya. Nah, maka kadang-kadang jasadnya sudah mati, qarinnya masih hidup, ya kan? Bangsa jinnya masih hidup. Ya, maka kalau ada orang halusinasi itu, ngelihat si Fulan, padahal si Fulan udah nggak ada, itu qarinnya. Tapi dia berhalusinasi, padahal jin nggak bisa terlihat. Nah, jadi seperti itu. Maka kita perlu beristi'adzah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
Itu yang harus kita lakukan dalam bersikap ya, kepada teman-teman, saudara-saudara kita, komunitas kita, sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah, kemudian syiar Islam tetap tersebar, kemudian Islam dirasakan rahmatnya oleh semua manusia, baik yang rajin sholat, yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, yang masih banyak meninggalkan masjid, yang masih enggak bau masjid, tetap kita temani, kita dakwahi, tapi dengan dakwahnya wastahsinul qala, yang mereka itu bisa makul logika, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke masjid dan mempelajari Islam, ya, syariat Islam. Alhamdulillah masjid kita sudah melakukan banyak ya tentang hal ini. Mudah-mudahan wastahsinul qolanya dipraktekkan. Jadi jangan sampai kajian-kajiannya justru membuat orang itu pusing, ya kan? Pusing kemudian, tapi nggak masalah, ya, selama itu bisa ada. Contohnya habis ngaji ini nanti apa? Nah, itu yang bikin orang ini semangat. Itu diantaranya basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira, jangan jadikan mereka itu meninggalkanmu. Nah, dengan apa caranya? Dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.